Dulu sebelum Pilpres 2019 digelar, muncul kelompok yang menamakan diri Presidium Alumni 212 atau disingkat PA212. Kelompok ini berisikan bekas para pendemo Ahok dulu yang sebenarnya juga merupakan bagian dari fragmentasi FPI. Kita perhatikan saja pengurusnya, wajah-wajah lama yang sebelumnya bercokol di FPI. Seperti Novel Bamukmin yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris FPI DKI Jakarta, Slamet Ma'arif yang kini menjabat sebagai ketua PA212, sebelumnya merupakan jubir FPI. Termasuk juga Imam Besar PA212, Rizik Syihab adalah pendiri FPI itu sendiri. Jadi, kalau ada pertanyaan apa beda FPI dan PA212, gak ada bedanya, cuma namanya saja yang berganti biar lebih keren gitu. Nah, gerakan ini berdiri konon katanya untuk bela agama dan ulama. Tapi seiring berjalannya waktu, kedok mereka pun terbongkar juga. PA212 tidak lebih dari simpatisan Anies di Pilkada DKI 2017 dan pendukung Prabowo di Pilpres 2019. Bahkan di antara anggota mereka ada yang secara terang-terangan masuk ke struktur Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi kala itu. Dengan demikian, kalau masih percaya kelompok 212 ini bela ulama, sungguh terlalu. Karena kalau mereka memang benar-benar bela ulama, tentu mendukung Jokowi dong. Wapresnya ulama kok, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Nah, setelah Pilpres 2019 digelar, muncul lagi kelompok baru yang menamakan diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. KAMI ini pun sudah dideklarasikan pada Minggu 2 Agustus kemarin. KAMI pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu. Kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia, ujar salah satu inisiator gerakan itu, Din Syamsuddin. Sebenarnya gak masalah juga sih, mau Din jungkir balik, mau dia deklarasi apapun itu bentuknya, selagi tidak menyalahi aturan. Tapi ada hal yang unik dan menarik dari yang hadir di deklarasi kami tersebut, yakni wajah lama semua, yang kita juga sudah tahu bagaimana track recordnya. Seperti yang hadir selain Din Syamsuddin, ada Said Didu, Rocky Gerung, Refli Harun, Gatot Nurmantio, Sri Bintang Pamungkas, Ahmad Yani, MS Kaban, hingga Rizal Ramli dan lain-lain. Kalau melihat nama-nama ini mah kumpulan orang-orang yang gagal dalam kehidupan dan berpolitik. Kita mulai saja dari Din Syamsuddin. Orang ini kan pada tahun 2018 lalu sebenarnya pengen jadi cawapres Jokowi. Jejak digitalnya masih ada. Hanya saja Din ini kurang diminati oleh parpol pengusung Jokowi dan Jokowinya sendiri, hingga ia gagal jadi cawapres petahana tersebut. Kemudian Said Didu, kita semua sudah tahu si klon ini kegagalannya apa. Kontribusinya nyaris nggak ada buat perusahaan tambang batu bara milik negara PT Bukit Asam, tapi kerjaannya nyinyirin pemerintah. Tidak pelak, ia pun langsung di-kick tanpa hormat oleh Menteri BUMN kala itu, Rini Sumarno, dari jabatannya sebagai komisaris PT Bukit Asam. Selanjutnya Rocky Gerung. Ini bujang, gagal fokus juga karena hanya lulusan S1 tapi bangga dipanggil profesor. Dan terakhir, Doi gagal jadi Menteri Prabowo pasca Ketua Umum Partai Gerindra itu gagal terpilih jadi presiden. Refli Harun gagal jadi komisaris PT Pelindo 1, lalu dipecat oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Gatot Nurmantio, semua sudah tahu apa kegagalannya, yakni gagal jadi capres. Padahal sudah nyepik kelompok 212 untuk mendapatkan dukungan. Sri Bintang Pamungkas gagal menjatuhkan Presiden Jokowi. Ahmad Yani, politisi PPP yang hijrah ke PBB itu, gagal lolos ke Senayan.
Koplaknya, si Yani ini bukannya melakukan introspeksi diri, ia malah menyalahkan KPU atas tidak terpilihnya dia jadi anggota dewan tersebut. Itu karena komisioner KPU daerah tidak independen, sangat partisan, sehingga punya kepentingan untuk memenangkan calonnya, bukan menegakkan pemilu yang jujur, adil, dan bersih, ujarnya kala itu, yang terlihat tanpa ekspresi uring-uringan di raut wajahnya pada 9 Mei 2019. Sementara MS Kaban sama seperti Yani, yakni gagal lolos ke Senayan. Dan terakhir Rizal Ramli, kita tahu sendiri apa kegagalannya. Gagal jadi Menko Maritim lalu dipecat Jokowi. Gagal jadi capres karena gak ada partai yang meliriknya. Kemudian gagal juga jadi Cagup DKI di Pilgub DKI 2017 lalu, lantaran lagi-lagi karena tidak ada satupun parpol yang mau mendukungnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana mau selamatkan Indonesia kalau mereka saja adalah produk gagal? Termasuk juga gagal move on atas kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Sepertinya nama koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu terlalu luhur buat mereka. Mending ganti saja namanya menjadi Presidium Orang-Orang Sakit Hati yang Gagal Move On 212. Itu jauh lebih cocok. Bagaimana menurut Anda?